warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk belajar seperti biasanya, yaitu khusus kelas 5. Materi kita adalah pendidikan agama Islam. Kali ini pelajaran kita terkait dengan beriman kepada kitab Allah. Kalau berbicara iman, kita tentu tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada Rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam beriman kepada qadar dan qadar. Baik, berbicara beriman kepada kitab, kita tidak terlepas dari surah Al-Alaq ayat 1-5. Surah yang pertama turun oleh Allah di Gua Hira, Rasulullah menerima wahyu pertama kali. Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dialah yang mengajarkan manusia dengan qalam, pena, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi wahyu Allah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali, itu Al-Quran yang pertama kali surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan kita sebagai umat Islam harus meyakini sepenuh hati dan kita laksanakan dengan perbuatan kita, ya. Kita benarkan dalam hati kita bahwa Al-Quran itu memang ada. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran harus kita laksanakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad, yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi kita yakin kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa kitab-kitab sebelum Al-Quran? Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara kitab suci Al-Quran, menurut pengertian bahwa kitab suci Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam itu artinya perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengandung kemukjizatan sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Menurut pengertian yang Ustaz bacakan tadi, ada beberapa hal yang wajib diimani tentang Al-Quran. 1. Al-Quran itu kalamu. Al-Quran itu kata Allah, bukan kata manusia, bukan kata Nabi Muhammad, bukan kata Nabi yang lain, bukan kata orang lain. Al-Quran itu kata Allah. Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diwahyukan Allah kepadanya dalam surah An-Najm ayat 3-4. Dan yang kedua, Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi, kepada para nabinya. Ya. Begitu bukti kebenaran pengakuan sebagai nabi. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Yang pertama, yang paling besar adalah Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Yang ketiga, keluar air dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Ya. Kemudian batu bertasbih kepada Nabi Muhammad. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Kalau mukjizat itu diberikan kepada Nabi Muhammad, apa mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad adalah Al-Quran. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah kekasih Allah, Habibullah, maka Allah menurunkan Al-Quran kalamullah kepada langsung kepada Rasulullah.
Yang keempat, bahwa Al-Quran itu mutawatir. Apa arti mutawatir? Artinya diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak, sehingga mustahil bahwa Al-Quran itu bohong. Jadi Al-Quran itu sudah diriwayatkan oleh banyak dan dibukukan oleh orang banyak, ya, sahabat-sahabat Rasulullah, dan tidak ada berubah satu ayat pun, semuanya sama. Ya, baik dimanapun daerahnya, di pelosok dunia manapun, semuanya Al-Quran itu sama. Baik di Indonesia, di Malaysia, di Eropa, di Amerika, semuanya isi Al-Quran itu sama. Yang kelima, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah akan mendapat satu kebaikan. Kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyebut alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu ibadah membaca Al-Quran, dan orang yang membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surga. Dan tahukah anak Ustaz berapa juz, ayat, dan surah dalam Al-Quran? Nih, jumlah juz dalam Al-Quran ada 30 juz, surahnya 114 surah, dan ayatnya 6326 ayat. Waktu turun 23 tahun, dan surat yang terpanjangnya adalah surah Al-Baqarah. Dan kita sebagai umat Islam harus percaya diri sebagai orang Islam. Ya, seorang yang beriman kepada Al-Quran memiliki sikap percaya diri yang pertama, tidak akan tersesat. Apa? Tidak akan tersesat orang yang percaya Al-Quran, karena Al-Quran itu perkataan Allah sebagai pedoman hidup kita. Ya. Kemudian jalan hidupnya yang kedua, jalan hidupnya terang benderang. Ya. Jadi Al-Quran itu sebagai lampu yang menunjukkan jalan kita nanti ke surga. Kalau kita tidak baca Al-Quran, kita tidak dirindukan oleh surga. Baik, demikianlah materi PAI kita pada kesempatan kali ini. Silakan nanti kerjakan tugasnya halaman 32 sampai 34, dan simak video Ustaz, didengarkan, dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.